Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya pikir Bapak ini benar secara logis. Nah, kita simak dulu, jangan sampai di skip, guys. Putar. Siapapun Presiden Republik Indonesia, Oke, ya, siapapun, ketika dia belum menyatakan bahwa rakyat Indonesia dibebaskan dari pajak, oke, maka dia bukan presiden yang terbaik. oke. Sepanjang presiden itu masih bergantung pada pajak rakyat sebagai sumber pendapatan negara, maka dia presiden yang gagal. Itu pernyataan keras saya. Tentu pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa begitu? Ya, karena negara hidup dari pajak rakyat. Oke. 80% sampai 82% negara pendapatannya itu dari pajak. Sisanya itu PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Hanya 18% sekian. Anda bisa bayangkan. Dari gaji TNI, Polri, gaji aparatur sipil negara sampai semuanya. Termasuk gaji presiden, menteri, dan tunjangan segala macam itu. Semua hidup dari pajak rakyat. Dan pajak itu adalah pajak penghasilan. Anda bisa bayangkan. Ini anomali kita bernegara. Secara objektif saya harus mengatakan bahwa negara ini semula tujuannya dibentuk adalah untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial. Itu prinsip utama negara ini dibentuk. Ada 4 hal yang membuat sebuah negara itu didirikan. Yang pertama ada wilayahnya, yang kedua ada rakyatnya, dan yang ketiga ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, adanya pemerintahan itu tugasnya adalah sejahterakan, makmurkan, dan menciptakan keadilan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemerintah itu. Nah, maka idealnya dalam bernegara, negara harus memaksimalkan sumber daya alam sebagai pendapatan utama untuk membiayai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bukan pajak. Ini problem kita, bukan pajak. Sebuah anomali yang nyata di depan mata kita. Ketika negara bergantung hidupnya sama rakyat, tapi negara tidak pernah memperhatikan, tidak pernah melihat kenyataan akan kehidupan rakyat yang sesungguhnya. Negara menghargai rakyat dengan apa? Dengan bansos. Anda bisa bayangkan, kemiskinan dipelihara dengan bansos. Ini realitas kita bernegara. Ini kenyataan kita bernegara, kemiskinan dipelihara. Kemiskinan dijadikan sebuah kebijakan yang kemudian dikelola dengan menggelontorkan bantuan sosial. Bukan dihapuskan, tetapi dipelihara. Dimiskinkan dan kemudian dipelihara. Dan ini menjadi objek politik setiap kekuasaan berganti. Setiap yang berkuasa selalu menjadikan kemiskinan sebagai objek yang dipolitisasi oleh kekuasaan untuk mendapatkan nama, pengakuan, dan popularitas sebagai penguasa. Maka realitas ini harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Pertanyaan mendasarnya, kemanakah sumber daya alam kita? Apa yang menjadi makna yang paling hakikat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar itu diterapkan atau tidak? Jawabannya tidak. Lalu sumber daya alam kita kemana? Sumber daya alam kita dikuasai oleh asing dan asing. Di luar negeri asing, di dalam negeri asing. Sebuah realitas yang tidak bisa terbantahkan. Pertanyaannya adalah, kenapa sumber daya alam kita yang melimpah, kok negara hidup dari pajak? Jawabannya sederhana. Karena sumber daya alam kita semuanya sudah digadaikan, dikontrakkan kepada pihak asing. Negara hanya mendapatkan royalti dari setiap investasi itu. Dan nilainya tidak seberapa. Anda bisa bayangkan. Sumber daya alam kita dikontrakkan, digadaikan pada pihak asing.
kemudian negara mengemis pajak dan mengemis pinjaman. Sebuah logika berpikir yang sesat yang negara lakukan selama ini dan membuat kita menjadi termarginal, membuat kita rakyat menjadi tersiksa dan harus kerja mati-matian memperjuangkan kelangsungan hajat hidup kita. Anda bisa bayangkan. Padahal kalau Indonesia dikelola dengan baik dengan sumber daya alam kita yang berlimpah, mereka kor-kor mengatakan kita kelapa sawit nomor 1, kita nikel nomor 1, kita punya emas, kita punya timah, kita punya batu bara, apalagi kita punya ikan. Semua kita punya yang tidak dimiliki oleh negara-negara kecil seperti Norwegia, yang tapi masyarakatnya tidak bayar listrik, pendidikannya gratis, rakyatnya makmur. Negara-negara kecil di Eropa sana, mereka tidak punya sumber daya yang unggul. Udah, kita tidak usah jauh-jauh. Tetangga kita Singapura punya apa? Tetapi dia menjadi negara terkaya nomor 1 di dunia. Anda bisa bayangkan dengan pendapatan per kapita per tahunnya 1,5 miliar per kapita. Anda bisa bayangkan, kita pendapatan per tahunnya hanya 150 sekian juta. Itu juga sudah dikelompokkan sebagai kelompok menengah. Dan yang miskin, yang miris, Anda tahu pendapatan per tahunnya hanya puluhan juta. Karena 600.000 per bulan Anda hitung. Kalau dikali 12, berapa puluh juta itu? Jadi ironi kita bernegara. Maka pernyataan pembuka saya tadi, saya katakan, siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia, sepanjang dia tidak mengatakan bahwa saya akan membebaskan rakyat Indonesia dari pajak, maka dia akan menjadi presiden yang gagal. Dia belum menjadi presiden yang sukses. Ini sebuah pekerjaan yang terus-menerus kita perjuangkan. Sebagai rakyat, saya ingin menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus menyadari bahwa beban negara ini di pundak rakyat. Tetapi mereka yang menikmati gaji, tunjangan, jabatan, perjalanan dinas, dan macam-macam, mereka tidak bergeming dengan penderitaan rakyat. Pemilu ke pemilu kita berganti presiden, berganti menteri, berganti anggota DPR, berganti pejabat sana dan sini. Tetapi penderitaan rakyat tidak pernah berganti. Rakyat terus menikmati penderitaan dari waktu ke waktu. Dan ini sebuah kerusakan yang hakikat, yang prinsip di dalam kita bernegara. Tetapi rakyat kita ini belum sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah sebuah tantangan dan sekaligus ancaman tentang keberlangsungan negara ini. Nah, bagaimana menurut kalian, guys? Kalau aku setuju dengan pernyataan abang ini, guys, silakan kalian komen di kolom komentar.